Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan melaksanakan outing kelas, kegiatan belajar di luar kelas. Tidak seperti biasanya, kita akan berpetualang dan belajar langsung dari kehidupan nyata. Ayo teman-teman, kita kunjungi Museum Perkebunan Sumatera Utara yang terletak di Jalan Brigjen Tamso, Kota Medan. Tempat yang menyimpan banyak cerita tentang dunia perkebunan di negeri kita tercinta. Selamat menyaksikan. Sebelum berangkat, kami mendapat pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Mardiatul Islamiyah 2 tentang pentingnya kegiatan ini, bahwa seluruh rangkaiannya adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas untuk senantiasa juga menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam perjalanan sehingga selamat sampai kembali ke sekolah. Aksi kegiatan hari ini kami dari Pak Sebe berkunjung ke Museum Perkebunan dan Rumah Coklat. Alasan kami mengunjungi tempat ini adalah kami ingin siswa kami belajar langsung tentang produksi coklat serta manfaat dari rempah-rempah. Selain itu, menambah pengetahuan anak murid kami untuk melatih rasa ingin tahu dan apresiasi terhadap petani dan pengrajin. Mereka sangat antusias terutama saat membuat coklat dan masuk ke ruang imersif. Kunjungan ini berdampak pada pembelajaran di sekolah. Siswa kami minta untuk menceritakan kembali di buku catatannya masing-masing. Terima kasih. Nah, kita sudah sampai. Museum Perkebunan Sumatera Utara ini menyimpan berbagai koleksi alat-alat perkebunan dari masa lalu, foto-foto sejarah, dan cerita tentang bagaimana perkebunan berkembang di Sumatera Utara. Museum kita bakal belajar sejarah di museum dan juga ada apa aja di museum. Kalau kita bakal masuk ke ruangan imersif, di ruangan imersif yang bakal menceritakan tentang sejarah kelapa sawit, dan juga teman-teman nanti kita bakal praktek penanaman rempah. Tapi sebenarnya kita bakal tanam rempah dulu karena di dalam material. Oke, ya. Sebelumnya kenalin, nama abang Bang Dava. Ya, Bang Dava. Jadi, sebenarnya rempah-rempah ini udah ada jauh sebelum perkebunan modern yang ada di Indonesia. Perkebunan modern itu adalah perkebunan yang menjadi komoditas terpanjang biasanya, dan juga pala. Nah, pala ini, teman-teman tahu nggak? Dulu, pala ini berasal dari, tapi sekarang juga masih banyak tumbuh di daerah Maluku. Ya, daerah Maluku. Atau kalau misalnya teman-teman tahu Banda Neira. Kalau misalnya dulu kita punya uang 1000 bisa juga sebagai untuk obat herbal. Contohnya seperti jamu. Ada yang suka jamu nggak sini? Suka jamu? Nanti waktu diminum rasanya pahit nggak? Suka ya? Yang laki-laki suka jamu nggak? Suka. Jamu apa kira-kira? Apa namanya? Jamu anak sehat. Jamu anak sehat yang saset itu. Yang ada rasa-rasanya gitu ya. Bukan. Jadi cobain nanti kalau misalnya pulang bilang sama mama, "Mak, mau jamu dulu." Masih mamanya heran, "Kenapa anak ini dulu seperti ini?" Nah, ya. Nah, bisa ditiup coba pakai mama. Ya, oke kan? Ya. Enak ya? Coba. Nah. Setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak di Museum Perkebunan, kami mencoba untuk melakukan proses penanaman bibit komoditas yang telah disampaikan sebelumnya. Sangat antusias ya teman-teman semuanya. Kita punya 300.000 arsip dastroskopi seperti ini, 300.000 data dastroskopi seperti ini. Jadi dulu ya para pekerja itu banyak dari Jawa, dari Cina, sama juga dari India. Ya, itulah kenapa kita bisa lihat di kota Medan ini ada orang Cina, ada orang India, ada orang Jawa seperti itu. Nah, abang mau minta satu orang untuk bisa tekan pedalnya. Iya, pijak pedalnya.
Satu orang siapa? Perempuan ya? Perempuan dulu. Jadi tempat. Oke, menurut lu semuanya? Enggak, di Satu, dua, tiga. mereka ada contoh semua. Ayo, Ija, salah satu medali. Nah, sebentar, aku akan jelaskan dulu. Jadi ini merupakan nanti suara yang dihasilkan suara audio spasial hasil dari suara scan sidik jari yang ada 3 dari ini. Yuk, pilih kak salah satu yang mana? Pilih aja yang mana? Ya, boleh ya. Dari sini. Ya, ya. Oke, lepas. Nah, coba kamu tak. Dengan suaranya ya. Sekali lagi. Sidik jari yang ketiga tadi, suara sidik jari yang tengah. Yang banyak orderan, kakek orderan ini hidup tahun 1963. Sampai sekarang mungkin udah nggak hidup lagi. Ya. Dulu kakek orderan ini bekerja di perkebunan. Ini sidik jari yang dia. Sidik jari dari jari tengah yang kanan. Ini hasil audionya dari hasil scan dari sidik jarinya ya. Oke, rasakan dulu. Satu orang jawab siapa? Ini namanya Abdul Ghani. Sidik jari punyanya Bapak Abdul Ghani. Hidupnya di tahun 1962. 1962. Oke, ini. Angkat dulu tangannya, jangan jawab. Cukup angkat dulu ya. Maka jangan jawab. Jangan jawab, nanti temennya yang tak tahu. Kalau saya yang jawab sebelum abang tunjuk, pertanyaannya hangus. Oke? Pertanyaannya, dari mana dulu para pekerjanya berasal? Ah, ya. Cina. Ya. Salah. Oke. Jawa. Nah, ya silakan satu. Nah, ini suara dari tangan kiri ya. Ini suara desiloskopinya. Hasil scan dari algoritma sidik jarinya. Jadi dari algoritma Nanti sekali pilih beda. Bagaimana Anda kecilkan alam dapat memberikan kebaikan yang paling besar? Ini adalah kisah tentang beriklan sawit. Jadi tidak ada kekuatan alam dan bagaimana semua berkecil dan mengubah dunia. Benih-benih sawit dari Afrika merupakan rumah barunya di tanah subur Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, benih kelapa sawit kemudian dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan dan menjadi pembatas area perkebunan. Benih sawit tumbuh subur dan mulai berkembang biak dengan besar hingga menjadi komoditas unggul perkebunan Indonesia. Sebagai komoditas perkebunan Indonesia seperti kelapa, kopi, teh, tembakau, tebu, kina, karet, dan kelapa sawit telah menjadi tambang emas hijau bagi kolonial Belanda. Berdasarkan peraturan pemerintah pada tanggal 10 Desember 1957 menjadi titik awal terjadinya nasionalisasi perkebunan milik Belanda yang dilaksanakan pada tahun 1958. Sampai saat ini, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Perkebunan Nasional. Inilah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini untuk mengelola perusahaan perkebunan sendiri, didukung oleh hadirnya LPP, Lembaga Pendidikan Perkebunan, dan Institut Perkebunan Timur, Instimar, yang berhasil menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Berawal
memaksimalkan produksi minyak sawit sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tahukah kamu, ada ekosistem terbuka minyak sawit. Pada ada strategi yaitu kembali membantu menentukan dan merasakan. Tanpa strategi, tak ada pelestari yang bisa menguasai dunia. Burung hantu dan ular, mereka selalu membayar dosa. Burung hantu dengan mengingatkan menunjukkan tikus-tikus pemakan dua sama. Sementara ular yang berpatroli di lingkungan berkumpul tikus yang membalap. Selain tikus, makhluk unik yang ada dengan kelapa sawit adalah tumbang religi. Estetika juga berkembang. Pada masyarakat petani, cara rekreasinya terlalu selaras di setiap tahap kegiatan, membuka lahan, tanam, panen, dan sesudah panen. Contoh-contoh upacara pertanian di Nusantara terlihat dari tradisi ibadah dari pemuda Sumatera Utara dan dari budaya ikan bakar. Dengan tetap menghormati dan menjaga kearifan lokal, terjadi dalam menciptakan sinergi antara kegiatan industri dengan masyarakat adat. Ini akan menjadikan industri kelapa sawit memiliki dampak sosial yang baik terhadap masyarakat. Profit, kekuatan pendorong di balik banyak keputusan, namun ada hal yang menunjukkan Tadi cantik. Penelitian karet dulu, orang menanti dari penelitian kelapa sawit. Ini orang kecil nggak nampak. Ada dua orang anak cewek. Inilah anak direktur itu. Dan ini rumah. Baru dijadikan museum. Ini diresmikan tahun 2016. Baru ini ada sedikit penjelasan. Ini rempah-rempah. Jadi kalau kelas sekarang mungkin ada udah banyak sekarang. Ini rempah-rempah ini merupakan alasan para penjajah Indonesia seperti Portugis. Jadi mereka datang ke Indonesia hanya untuk mengincar rempah-rempah. Karena Indonesia dulu kita kaya dengan rempah. Dan di sini ada hewan. Ini hewan apa? Ikonik dari Indonesia. Ini apa? Ini komodo. Ini burung. Ini burung cendrawasih. Dan ini semua perluas kekayaan alam Indonesia. Dan sini, ini adalah ilustrasi gambar. Ini gambar orang lagi panen sawit. Dan ini dulu. Jalan
jalan naik kuda sama naik kereta. Oke? Selamat datang di jalur tanam. Tanah ini menyimpan banyak cerita tentang hasil bumi kita. Contohnya apa saja tadi? Yang ini apa tadi? Pala, kayu manis, yang dijelaskan ini kopi, iya, benar. Oke, yes. Sabar ya, kita coba naik kereta, oke? Ini keretanya. Oke, sabar ya, kita lagi naik kereta ini. Oke, sekarang adik-adik kita sudah masuk di kebun lada. Lada ini masuk ke Indonesia pada tahun 100 sampai 600 sebelum Masehi. Oke, tahun berapa? 100 sampai 600 sebelum Masehi. Oke, kita coba naik kuda ya. Anaknya ini. Hah? Duit. Oke, sekarang kita mulai masuk nih di kebun selanjutnya. Ada yang bisa nebak apa? Kebun pala. Kita masuk di kebun tembakau. Oke, tembakau ini masuk ke Indonesia pada tahun 1600. Pada tahun? Oke, adik-adik tahu nggak? Tembakau ini biasanya jualan jadi apa? Roti. Oke, rokok. Bukan ya, roti itu dari tepung. Ada tembakaunya. Oke, sekarang kita mulai masuk di kebun teh. Iya, kebun teh. Teh ini masuk ke Indonesia pada tahun 1684. Oke, nah adik-adik tahu kebun teh terbesar di Sumatera Utara ada di mana? Sumatera Utara. Kebun teh Sidamani. Benar. Oke, siapa di sini yang setiap pagi suka minum teh? Gimana rasanya teh, Dek? Enak ya kalau pagi-pagi minumnya hangat-hangat. Oke, kita lanjut masuk ke kebun berikutnya. Ini ada kebun kopi. Nah, kopi ini masuk Indonesia pada tahun 1996. Oke, kakak mau nanya, kopi ini kan ada dua jenisnya di Indonesia. Adik-adik tahu apa aja? Arabica dan Robusta. Nah, siapa di sini yang suka minum kopi? Gimana rasanya kopi? Pahit-pahit tapi enak ya kan? Oke, kita lanjut ke kebun berikutnya. Kita masuk di kebun kayu manis. Oke, kayu manis masuk Indonesia pasti pekerjaan kopi. Oke? Nah, di sini kakak bakalan ngejelasin perkebunan apa saja yang ada di Indonesia. Oke? Nah, ini ada yang bisa baca? Aren. Nah, jadi di sini ada aren, sawit, tebu, kakao, teh, kopi. Itu merupakan komoditas apa saja yang ada di Indonesia. Nah, ini itu disusun sesuai siapa yang masuk duluan ke dalam Indonesia. Jadi yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah karet, disusul sama sawit, tebu, kakao, teh, kopi. Oke? Nah, lanjut. Karet ini biasanya diolah jadi apa deh? Jadi apa? Baju. Ya, Baju. basket. Iya, bola basket, karet, ban motor, mobil, segala ban. Kereta. Hah? Iya. Terus sama yang biasa dipakai adik-adik Baju. jalan-jalan. Dipakai kaki. Pandu, sandal, alas kaki ya. Oke, udah paham nih berarti. Ada yang tahu nggak tebu ini biasanya diolah jadi apa? Es tebu. Bener sih ya. Terus apa lagi? Gula. Bukan. Garam itu, ha? Gula.
Iya benar. Garam itu dibuatnya dari air laut Adek. Dari air laut. Iya. Asam, garam, apa asin? Udah tahu ya, teman-teman biasanya diolah jadi gula. Kita lanjut ke kakao. Siapa di sini yang suka makan coklat? Gimana rasanya coklat? Oke, tahu nggak coklat ini dari apa? Iya, dari kakao. Coklat ini dibuat dari kakao. Biasanya siapa yang di sini tahu pohon kakao? Tahu ya. Tapi buah kakao tahu? Tahu. Iya, tapi buah. Oke. Nah, kakao ini biasanya dibuat jadi coklat. Nah, yang dipakai untuk jadi coklatnya itu bijinya deh, yang ada dalam bijinya. Oke, paham semuanya? Paham? Tadi tepung untuk apa? Dibuat diolah jadi kalau kakao? Ya, kita lanjut ke teh. Tadi teh kebun teh terbesar di Sumatera Utara ada di kebun teh Sidamani. Oke, udah tahu lah ya kalau teh biasanya diolah jadi minuman, ya enggak? Kita lanjut ke kopi. Tadi kopi jenisnya ada berapa deh? Dua. Ada robusta. Ada arabica. Iya, arabica. Nah, dua jenis ini itu rasanya beda-beda. Kalau robusta itu rasanya lebih pekat, lebih pahit. Tapi kalau arabica dia rasanya seperti asam. Oke, apa bedanya tadi? Robusta pahit, arabica asam. Oke, paham semuanya berarti ya. Oke, ayo kita berdiri lanjut ke ruangan ketiga. Nanti tembakau biasanya diolah jadi bukan roti adik, rokok. Nah, ada satu lagi. Biasanya tembakau ini diolah jadi apa? Ada yang tahu? Cerutu. Oke. Ada yang tahu nggak adik-adik? Cerutu ini apa? Enggak. Cerutu ini itu, iya ini daun tembakau. Cerutu ini itu rokok. Tapi rokoknya itu besarnya segini. Besar. Iya, segini. Nah, kalau rokok biasa kecil segini ya? Iya. Ya. Tapi kalau cerutu dia sebesar ini. Oke. Nah, bedanya rokok sama cerutu ini, rokok ini kan ada kertasnya yang lebih teliti, lebih rapi. Ya, lebih bersih daripada laki-laki. Benar apa nggak perempuan? Benar apa nggak laki-laki? Terus di kota itu bisa dilihat mereka itu menggunakan baju-baju bernuansa warna terang, warna cerah. Oke, contohnya warna biru dan warna putih. Ada yang tahu alasannya kenapa? Iya. Bersih. Iya. Oke, jadi alasannya zaman dahulu kan belum ada listrik ya, Adik? Iya apa enggak? Iya. Jadi mereka memanfaatkan pantulan sinar matahari dari baju mereka untuk menjalani pekerjaan mereka. Oke? Sudah? Paham semuanya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Anda nih udah makan siang belum? Semangat ya hari ini? Ini ada terus semangatnya enggak? Ada terus semangatnya? Nah, coba tepuk semangat. Semangat baru. Selamat datang untuk adik-adik semua yang sudah berkunjung ke AWEC atau Awake Education Center, atau lebih enaknya kita bilangi tempat pembuatan coklat. Namun coklat yang satu ini yang perlu kita ketahui, ya coklatnya berbahan dasar dari sawi. Adik-adik pernah lihat pohon sawi nggak?
biasanya dari buah sawit ini bisa kita jadikan produk apa aja? Minyak. Apa lagi bang? Mentega. Iya, apalagi? Ada sabun, iya, lilin, ya, kosmetik, dan terakhir ada coklat. Nah, jadi pada dasarnya buah sawit ini dia terdapat dua jenis minyak. Berapa minyak? Dua. Minyak yang pertama yang dihasilkan dari buah sawit, nama minyaknya yaitu CPO ataupun palm oil yang berasal dari daging sawit atau dikatakan dengan mesokap. Maka nanti seputaran daging sawitnya ini sampelnya abang ambil untuk abang jadikan pembuatan yang namanya minyak goreng. Jadi minyak goreng itu yang diambil dari daging sawit. Pamannya terlebih dahulu, ya. Kemudian minyak kedua yang dihasilkan dari buah sawit, nama minyaknya yaitu CPKO ataupun palm kernel oil yang berasal dari Inti sawit. ya. Adik-adik ada yang tahu nggak inti sawit ini warna apa? Coba ada perhatikan di botol yang pertama. Buah sawit itu dia ada 4 bagian. Yang bagian luar yang berwarna merah itu dikatakan dengan kulit sawit. Namun yang berwarna kuning itulah dikatakan dengan mesokap atau daging sawit. Kemudian yang berwarna hitam iya pintar cangkang. Yang warna putih baru namanya inti sawit. Jadi inti sawitnya ini yang kita ambil sampelnya untuk kita jadikan pembuatan coklat. Ada vanili, minyak kedelai. Ada berapa bahannya? Lagi sekali lagi apa yang pertama? Dari pertama. C. Yang kedua? Ya, yang ketiga. Oke, yang keempat? Lima. Vanili, yang keenam? Ya, minyak ke? Nah, dari pengembangan tadi ini tinggal kita proses membuat coklat. Oke, silakan berdiri semua yuk. Jangan ada suara. Santo, ya. Telepon. Makanya dia berminyak. Yang ada di rumahnya, pigeon yang normal. Kekalnya dia seperti begini. Ya sudah kita sangrai. Sangrai itu artinya digongseng tanpa minyak. Apabila wujudnya sudah seperti ini penampakannya, maka biji kakaonya ini abang pindahkan ke mesin distiller. Distiller ini yang punya makna dia pemisahan antara si kulit tipis biji kakao dengan si dagingnya. Kulit tipisnya nanti terletak di box sebelah kanan, sementara di box sebelah kiri ini terdapat dagingnya. Daging biji coklatnya abang pindahkan di cocoa binder. Di sini terjadi penghalusan, tapi teksturnya masih terbuka. Cetak coklatnya ini ya. Kita bisa mulai. Orang satu. Saya dua. Kalau nggak duduk nggak disuruh. Pilih aja. Nah. Jangan keluar. Udah, kasih kawannya lagi. Udah. Dua micitnya udah cepet. Itu kurang. Penuh lagi. Lagi.
Ya. Nah, kalau sudah jadi boleh dimakan. Ya, mulai ya. Jangan lupa ayo. Mana pegang? Sudah jadi, sudah boleh dimakan nanti. Jangan dimakan dulu, jangan dulu. Abang mau pakai mana toppingnya? Nah, abang mau pakai mana? Terserah mau pakai mana. Nah, abang yuk. Ya, celup. Nah, kakak mau pakai topping mana? Apa ya? Sepati. Coklat apa kacang? Kacang bang. Mana bisa ya? Jangan apa-apa udah isinya pulang. Makan aja. Tidak. Makan, minyak, makarin, lilin, Apa kakak? Satu, tepuk tangan kakaknya semua. Coklat. bubuk coklat, bubuk susu, gula pasir, Betul. Vanili. Terakhir. Minyak. Minyak apa bang? Iya, kentang bagus ya. Terakhir ya. Kita sebutkan kandungan vitamin apa yang terdapat pada sawit. Ganti? Ya. Oke, ganti. Bahasa. Ini. Sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. boleh. Praktik membuat coklat sekaligus menghias donat dan disuruh penutupan tadi ada tulis apa pada jawab. Sembari coklat-coklat yang adik praktik kita lakukan selama 15 menit, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu ke pembuatan lilin. Teruntuk adik-adik, Yaitu ada di coraknya. Maksud corak di sini bukan warnanya, tapi gambar yang ada pada lilin. Nah, untuk menghasilkan gambar atau coraknya, bahannya itu kita panaskan dengan suhu
suhu 100 derajat Celcius. Berarti panas ya. Nah, lilin sawit ini ramah lingkungan untuk menenangkan. Nah, untuk aromaterapinya dibantu dengan parfum. Nah, lilin sawit itu isinya lebih tebal, lebih keras dan tidak mudah patah. Membuatnya, pertama kita sediakan kompor dan wadahnya. Lalu kita masukkan asam stearatnya 1,5 sendok. Setelah itu kita cairkan. Ada yang mau cairnya ya? Oke, duduk. Kak, barisan belakang. Masuk. Nah, seperti itu dia mencair. Nah, lihat tuh. Sedikit demi sedikit, lama-lama dia cair. Lanjut Kak, Bang, belakang Bang. Seperti itu, lihat ya. Nah, semuanya bisa lihat ya. Tapi ada air kecil. Dan Ibu gunakan warnanya merah dan sedikit. Lalu Ibu tambahkan apa? Supaya apa? Lalu kita aduk supaya merata ke warna dan warnanya. Setelah itu kita tuang dalam cetakan seperti kita mau mencetak agar-agar atau jelly. Nah, setelah kita cetak, kita diamkan 15 menit atau 25 menit. Nah, setelah ada setengah kering, baru dapat pasang sumbu. Karena dalam keadaan mencair, belum bisa pasang sumbu. Nah, kira-kira pasang sumbunya seperti ini. Setelah dipasang sumbunya, kita diamkan dalam 1 jam. Nah, sekitar 1 jam. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti yang ini boleh bawa pulang. Nah, sampai di sini ada yang bertanya tentang lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekolah SD Marfiatul Islamiyah 2 menanyakan kepada kakak ya terkait ini apa tujuan utama didirikannya museum ini. Jadi tujuan utamanya itu Ibu, karena dulu kan museum ini itu dijadikan sebagai rumah. Rumah ini itu adalah rumah direktur apa sendiri itu adalah asosiasi perkumpulan perusahaan karet di Sumatera Timur dulunya. Karena rumah ini itu masih asli, mereka itu menjadikan rumah ini sebagai museum, sebagai koleksi. Jadi koleksi ini itu bertujuan untuk sebagai edukasi pada anak-anak mereka. Jadi ya, pertanyaan dulu ya Kak, apa rencana museum kedepannya? Mungkin rencana kami ke depannya untuk menambah beberapa koleksi agar semuanya bisa tahu kalau zaman dahulunya komoditas yang ada di Indonesia itu banyak yang bukan asalnya dari Indonesia. Ya. Yang ketiga yang terakhir Kak, bagaimana respon pengunjung setelah sejauh ini? Kalau sejauh ini respon pengunjung baik-baik saja, Ibu, bahkan banyak yang senang karena di museum ini juga ada ruang imersif. Nah, itu juga menjadi daya tarik beberapa pengunjung untuk menampilkan seperti belajar Ibu, tapi belajarnya pakai sebuah video. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Ibu. SD Swasta Marfiatul Islamiyah
Kelas 3. Kalau yang ini? Apa Anwar kelas 4. Bang, ternyata menanam rempah itu sangat gampang. Paling menarik saat ruang ngaji Mercy menampilkan peristiwa yang bagus. Saya belajar proses pembuatan coklat. Bias saya ingin berkunjung lagi di lain waktu. Hari ini kita belajar banyak hal dari Museum Perkebunan Sumatera Utara. Kita belajar tentang sejarah perkebunan, menghargai kerja keras para petani, dan pentingnya menjaga alam. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya, karena belajar bisa dilakukan di mana saja, asal kita mau melihat, mendengar, dan merasakan dengan hati. Sampai jumpa teman-teman.